Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh Uswatul Muzayanah, SMP Negeri 7 Pati, CGP Angkatan 4 Kabupaten Pati. Kesimpulan materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah sebagai suatu ekosistem memiliki banyak unsur, baik unsur biotik maupun unsur abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Sekolah merupakan sebuah komunitas. Guru sebagai pemimpin pembelajaran memiliki peran untuk mengembangkan sumber daya sekolah, untuk membangun sekolah menjadi sekolah yang nyaman sebagai tempat pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam mengembangkan sekolah sebagai komunitas, seorang pemimpin pembelajaran perlu menggunakan pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking. Melalui pendekatan berbasis aset, seorang pemimpin dapat menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Sekolah memiliki 7 aset sebagai modal utama dalam pengembangan sekolah yang berpihak pada. Aset utama tersebut adalah modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal budaya atau agama. Ketika semua aset utama ini dapat dikelola secara maksimal, maka akan menjadi sebuah kekuatan dalam mengembangkan sekolah sebagai tempat terbaik dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Sumber daya yang dimiliki oleh sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam 7 aset atau modal utama, yaitu modal manusia, sosial, fisik, alam atau lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. 7 modal utama itu merupakan sumber belajar dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Contohnya adalah ketika kita melihat aset sosial yang beragam, maka pendidik dapat memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mengangkat kearifan lokal budaya masyarakat setempat. Dengan mengangkat dan mengembangkan pembelajaran berbasis aset sosial dan budaya daerah setempat, maka kualitas pembelajaran menjadi lebih berkualitas dan relevan dalam kehidupan sehari-hari murid, sehingga optimalisasi aset sekolah dan daerah sangat menunjang dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Pengelolaan sumber daya berbasis aset ini merupakan paradigma baru yang dapat mengubah cara dan pola berpikir sebelumnya. Sebelumnya, mindset saya berfokus pada kekurangan atau masalah yang dihadapi. Sekarang, mindsetnya lebih berfokus pada kekuatan atau aset yang dimiliki. Dengan berpikir berbasis aset, kita dapat mengelola aset sekolah dan memunculkan kekuatan pada aset-aset yang ada tersebut, kemudian menyusun strategi yang lebih baik. Dengan pendekatan inquiry apresiatif Bagja, kita dapat mengembangkan sekolah menjadi sekolah yang berkualitas. Dengan program-program yang berkualitas tersebut akan memudahkan seluruh komunitas sekolah dalam memajukan sekolah.
Kemajuan sekolah inilah yang akan membuat keberhasilan dalam proses dan hasil pembelajaran sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Sebelum mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini, saya masih memandang bahwa kekurangan atau masalah yang ada pada sekolah atau kelas saya selalu menjadi rintangan dalam pengembangan sekolah. Contohnya, ketika dalam suatu kelas, saya melihat ada sebuah kelas yang anaknya selalu disibukkan dengan HP, sehingga mereka kurang fokus dalam mengikuti pelajaran. Sebelum mempelajari materi dalam modul ini, saya selalu melihat kondisi murid seperti dalam contoh sebagai masalah yang menghambat saya dalam mengajar. Kini, setelah mempelajari materi dalam modul ini, saya mulai melihat kondisi murid yang selalu sibuk dengan HP sebagai kekuatan saya dalam mengajar di kelas. Saya melihat bahwa kemampuan anak dalam memainkan HP sebagai sebuah kekuatan yang dapat mengembangkan pembelajaran menjadi lebih baik. Saya memaksimalkan HP yang dimiliki murid untuk membantu proses pembelajaran. Misalnya, meminta murid untuk membuat sebuah video, gambar, atau sebuah presentasi dari hasil diskusi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Ternyata, dengan melihat kondisi murid sebagai sebuah kekuatan, saya memiliki energi positif dan kreativitas dan dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas.